Suara tawa terdengar, namun tidak semua tawa membawa bahagia. Di balik lorong sekolah yang ramai, ada langkah kecil yang berjalan lebih pelan. Bukan karena lelah, tetapi karena takut. Kata-kata yang dianggap bercanda, tatapan yang merendahkan, dan perlakuan yang menyakitkan perlahan meninggalkan luka yang tak terlihat. Pagi itu terasa berbeda bagi Budi. Langkah kakinya pelan, seolah enggan mendekati gerbang sekolah yang semakin terlihat jelas di hadapannya. Di sepanjang jalan, ia berjalan sendirian, tanpa teman, tanpa sapaan, hanya ditemani oleh pikirannya sendiri yang dipenuhi rasa takut dan cemas. Setiap langkah terasa berat, bayangan ejekan, tawa sinis, dan perlakuan yang menyakitkan terus terulang di kepalanya. Ia menunduk, menghindari tatapan orang-orang di sekitarnya. Di sudut halaman sekolah, di bawah rindangnya pohon, Budi memilih duduk sendiri. Sebuah buku terbuka di tangannya menjadi satu-satunya dunia yang ingin ia rasakan saat itu. Di sekelilingnya, tawa dan canda riuh terdengar. Langkah kaki berlarian, suara panggilan saling bersahutan. Namun semua itu terasa jauh. Tak jauh dari tempat Budi duduk, 4 orang memperhatikannya dengan tatapan penuh niat buruk. Bisikan pelan berubah menjadi tawa kecil, seolah mereka telah merencanakan sesuatu. Perlahan, mereka mendekat. Budi yang masih tenggelam dalam bukunya tak menyadari hingga tiba-tiba sebuah tangan merampas buku itu dari genggamannya. Ia terkejut, belum sempat bereaksi, buku itu berpindah tangan, satu ke yang lain. Dilempar, ditarik, dipermainkan. Tawa mereka semakin keras, sementara Budi hanya bisa berdiri kaku, berusaha meraih kembali miliknya yang terus menjauh. Di tengah usahanya merebut kembali buku itu, Budi bergerak semakin gelisah. Tangannya mencoba meraih, langkahnya tak menentu, hingga topi yang ia kenakan terjatuh ke tanah. Belum sempat ia mengambilnya, salah satu dari mereka lebih dulu meraih topi itu. Dengan senyum mengejek, topi itu dilempar tinggi, tersangkut di ranting pohon. Tawa kembali pecah. Budi terdiam sejenak, menatap ke atas. Matanya mengikuti topi yang kini berada di luar jangkauannya. "Balikin!" Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Namun bagi mereka, ini hanyalah permainan yang melukai tanpa mereka sadari, atau mungkin tanpa mereka peduli. Perlahan, ia mencoba menggapainya. Berjinjit, mengulurkan tangan setinggi mungkin. Namun tetap tak sampai. Ia mencoba lagi dan lagi. Tetapi, jarak itu terasa terlalu jauh. Budi hanya bisa terduduk lelah, tak berdaya, dan semakin tenggelam dalam rasa kecil yang menyesakkan. Tawa mereka tak kunjung berhenti, semakin keras, semakin menyakitkan. Bagi mereka, ini hanya hiburan. Namun bagi Budi, setiap detik terasa seperti luka yang terus bertambah. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia mencoba menahannya, mencoba tetap kuat. Namun akhirnya air mata itu jatuh pelan, lalu semakin deras. Budi hanya bisa menangis, tanpa kata, tanpa perlawanan. Keesokan harinya, Budi kembali melangkah menuju kelasnya. Namun, langkah itu terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena bayangan hari kemarin yang masih membekas. Suasana kelas tampak seperti biasa, ramai, penuh suara dan aktivitas. Namun bagi Budi, semuanya terasa berbeda. Ia berjalan perlahan, menunduk, berharap hari ini akan lebih baik.
Namun, harapan itu tak bertahan lama. Dan tanpa peringatan, sebuah kaki menjegal langkahnya. Budi terjatuh. Buku-bukunya berserakan di lantai, sementara suara tawa kembali terdengar. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Budi terdiam di lantai, menahan rasa sakit dan luka yang kembali terulang. Di tengah tangis yang belum reda, langkah kaki perlahan mendekat ke arah Budi. Bukan untuk mengejek, bukan pula untuk menertawakan. Itu Ayu, salah satu dari mereka yang tadi ikut menyakiti. Kini langkahnya tak lagi penuh tawa, melainkan ragu dan dipenuhi penyesalan. Ayu menarik napas pelan, lalu menoleh ke arah ketiga temannya yang masih berdiri tak jauh dari sana. Tatapannya kali ini berbeda, tak lagi dipenuhi tawa, melainkan kesadaran. Dengan langkah mantap, ia mendekati mereka. Suaranya pelan, namun tegas. Ia mengajak mereka untuk berhenti menertawakan, berhenti menyakiti. Sejenak, suasana menjadi hening. Tawa yang tadi begitu keras, kini menghilang. Satu persatu, mereka saling berpandangan. Ada rasa ragu, namun juga penyesalan yang mulai muncul. Akhirnya, mereka pun melangkah mendekati Budi. Dengan kepala tertunduk dan suara yang tak lagi dipenuhi ejekan, mereka meminta maaf. Hari itu, mereka belajar satu hal sederhana, bahwa menyakiti orang lain bukanlah sebuah kekuatan, dan keberanian yang sesungguhnya adalah berani mengakui kesalahan, serta memilih untuk berubah. Di bawah pohon yang sama, Budi kini tak lagi sendiri. Mereka duduk bersama, berbagi cerita, dan perlahan membangun kembali apa yang sempat hilang. Senyum mulai terukir, bukan karena ejekan, melainkan karena kebersamaan.